Shalom, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Ricky Gerungan. Tentunya setelah beberapa lama kita tidak pernah bertemu ya, dan kali ini kita boleh bertemu dalam program Buka Sahabat bersama EHM. Dan sore ini saya akan menemani sahabat-sahabat EHM selama beberapa menit ke depan sambil kita menunggu waktunya untuk berbuka sahabat. Dan renungan yang saya siapkan berjudul Potret Sang Putra. Pastinya banyak di antara kita yang pernah mendengar ya tentang ilustrasi ini. Sering dibagikan juga dalam banyak renungan oleh banyak pembicara, bahkan para pendeta pernah juga membawakan ilustrasi ini. Potret Sang Putra. Jadi suatu kali ada seorang pria yang boleh dikatakan sangat kaya raya. Dan dia ini adalah seorang kolektor seni. Dan dia punya banyak atau ribuan lukisan yang ada di dalam rumahnya. Dari karya-karya langka seperti karya maestro Picasso hingga Monet. Dan pria kaya ini memiliki seorang putra. Putra tunggal yang sangat dia cintai sampai suatu kali perang pecah. Dan putranya ini pun harus pergi berperang. Tapi sayangnya putranya ini gugur dalam peperangan karena menyelamatkan seorang prajurit yang lain di medan perang. Beberapa bulan kemudian, tepatnya sebelum hari Natal, tiba-tiba terdengar sebuah ketukan di pintu rumahnya. Dan di sana berdiri seorang pemuda yang membawa sebuah bingkai yang sangat besar. Dan pemuda itu berkata kepada si ayah ini yang dari anak yang meninggal ini ya. Dia katakan, "Tuan, Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya adalah prajurit yang diselamatkan oleh putra Anda. Saat ia sedang menggendong saya ketika saya terluka, ia membawa saya ke tempat yang aman. Saat itu ia tertembak dan gugur," katanya. Namun sebelum dia meninggal, dia sering bercerita tentang betapa dia sangat mencintai Anda dan betapa dia sangat mencintai seni. Pemuda ini pun menyerahkan bingkai tersebut. "Saya bukan seniman hebat," jawabnya, "tapi saya melukiskan wajah putra Anda dari ingatan saya untuk Anda." Lukisan ini memang terlihat sangat sederhana ya saudara-saudara. Bahkan mungkin tidak memiliki nilai seni yang cukup tinggi di mata para kritikus. Bahkan kalau mungkin mau dipajang bersama-sama, mungkin ada Picasso, ada Monet, ada Van Gogh, kayaknya nggak masuk gitu. Karena lukisannya cukup sederhana, hanya lukisan seorang putra, lukisan putra dari orang kaya ini ya. Tapi bagi sang ayah, ini adalah apa? Harta yang paling berharga yang dia punya. Dan dia gantung lukisan itu tepat di atas perapiannya, menggeser karya-karya mahal yang lainnya. Dan saudara tahu, beberapa tahun kemudian sang ayah ini meninggal dunia. Dan sesuai wasiatnya, seluruh koleksi seninya yang bernilai jutaan dolar ini harus dilelang. Begitu mendengar kabar tentang pelelangan ini, banyak kolektor-kolektor kaya dari seluruh penjuru dunia datang. Semua berlomba-lomba. Karena apa? Mereka berharap untuk bisa membawa pulang karya-karya agung. Bayangkan ada Picasso, ada Monet, ada Van Gogh. Banyak sekali lukisan-lukisan yang sangat terkenal. Dan juru lelang akhirnya memulai acara dengan mengangkat lukisan pertama. Dan tema pelelangan ini mereka namakan Potret Sang Putra. Dan itulah judul renungan yang tadi saya katakan. Potret Sang Putra. Ketika dikeluarkan potret Sang Putra ini, potret dari anaknya ini, ya lukisan yang biasa aja gitu ya. Kalau kita bilang mungkin, ya nggak bagus-bagus banget gitu. Para kolektor berteriak keberatan. "Ayo lewati aja, lukisan ini terlalu amatir. Kami nggak mau lihat itu. Kami mau lihat Rembrandt, kamu mau lihat Van Gogh, kami mau lihat Picasso dan yang lainnya," katanya. "Kami nggak tertarik dengan lukisan Sang Putra." Tapi juru lelang ini tetap kekeh. Dia tetap teguh. Dia katakan, wasiat dari Tuan mengatakan bahwa lukisan ini harus yang pertama kali dilelang. Siapa yang mau menawar? Tidak ada yang mau menawar. Suasana begitu hening sama sekali. Tidak ada yang tertarik untuk lukisan Sang Putra ini. Tidak ada seorang pun yang tertarik. Tapi tiba-tiba terdengar suara. "Saya hanya punya $10. Ternyata itu adalah suara dari seorang tukang kebun yang selama ini setia bekerja kepada sang ayah. Dia katakan, "Saya hanya punya $10. Itu saja yang saya miliki," dia bilang. "Tapi saya mengenal lukisan itu. Saya tahu siapa wajah yang ada di potret itu," dia bilang. "Saya kenal anak ini," dia bilang. "Dan saya sangat menyayanginya.
dan saya ingin menyimpan potret itu. Dan si juru lelang akhirnya katakan, $10 pertama diketuk 1 kali. $10 kedua, tidak ada yang mau menawar lebih. Apakah ada lagi yang mau menawar lebih? Sampai akhirnya ketuk, $10 ketiga, terjual, kata juru lelang. Semua kolektor bersorak, senang sekali mereka. Karena apa? Karena lukisan ini sudah terjual. Dan mereka pikir, wah udah, sekarang momen yang kita tunggu-tunggu. Lukisan-lukisan yang sangat berharga ini yang kita akan mulai lelang, pikir mereka. Bagus, mari kita mulai sekarang yang sebenarnya. Jawab para kolektor itu kan. Tapi juru lelang justru mengatakan apa? Dia letakkan palunya dan dia katakan, mohon maaf, lelang kita sudah selesai. Otomatis semua yang ada di situ tersentak kaget. Loh, kenapa katanya? Dan juru lelang katakan, memang benar di sini masih ada ribuan lukisan-lukisan berharga, lukisan-lukisan agung yang nilainya jutaan dolar. Tetapi ada satu wasiat sederhana dari sang ayah. Siapapun yang mengambil lukisan putranya, dialah yang akan mendapatkan seluruh harta miliknya. Kisah ini memiliki pesan yang sangat dalam bagi kita ya. Melihat apa yang berharga. Dunia seringkali menilai sesuatu itu dari harga dan kemegahannya, sama seperti para kolektor. Tetapi apa? Tuhan melihat kasih dan kesetiaan kita, sama seperti si tukang kebun. Betapa kesetiaan kita itu akan selalu jadi apa yang dilihat oleh Tuhan. Menerima Sang Putra. Sabat sebenarnya adalah waktu bagi kita untuk fokus kembali kepada Kristus. Seperti dalam kisah tadi, ketika kita memprioritaskan Sang Putra atau hubungan kita dengan Tuhan, maka apa? Segala sesuatunya akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang terakhir, kasih yang tak ternilai. Sang ayah memberikan segalanya kepada mereka yang menghargai apa yang dia cintai. Apa yang dicintai oleh sang ayah? Putranya. Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara dan saya dengan menyediakan waktu khusus bagi kita untuk bisa bersama-sama dengannya di hari Sabat. Sabat ini, marilah kita berhenti mengejar harta dunia sejenak dan fokuslah kepada Sang Putra yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Roma 8 ayat 32. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, menjelang pembukaan Sabat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu mengucapkan syukur, limpah banyak terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 6 hari pekerjaan yang telah kami rasakan ini Tuhan. Saat ini kami akan masuki hari Sabat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya fokus kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya berkat Sabat boleh menjadi bagian kami, dan kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Pakailah kami Tuhan dalam sisa kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi alat-alat-Mu, untuk menjadi pengabar-pengabar Injil bagi-Mu Tuhan. Sisa kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur, terima kasih. Amin. Jangan lupa, kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.